dengan apa yang Anda katakan tadi juga kan ada ruhnya itu bukan ruh biasa gitu ya. Iya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini Satrio Piningit gitu atau pemimpin akhir zaman. Itu bagaimana? Ada garis ke sana atau tidak? Saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Santri Matoh. Alhamdulillah ini masih bersama dengan saya dan Mas Aldi untuk mengisi konten pada malam hari ini. Alhamdulillah ini kita bisa terus eksis dalam membuat video dan konten-konten terbaru. Itu juga tidak luput dari panjenengan semuanya yang sudah selalu senantiasa mendukung tim kami, mendukung setiap kegiatan Santri Mantau juga. Nah, ini juga kita akan sudah mau masuki akhir bulan ya. Semoga ini nanti bisa kita pergunakan untuk bersedekah kepada anak yatim dari hasil konten kami dan dari hasil YouTube kami. Dan itu juga bentuk dari dukungan Anda semuanya hingga konten ini bisa memberikan hasil yang bisa bermanfaat untuk sekitar. Ya, ini kita melanjutkan video kemarin ya teman-teman. Ini kan kemarin kita habis membahas dari presiden ke-8 dari yang ada di negara kita Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kali ini kita akan membahas dari wakil presidennya nih, wakil dari beliau Pak Prabowo, yaitu Pak Gibran Raka Buming Raka. Ini kebetulan juga ini saya baru membaca artikel tadi bahwasanya ternyata ini Mas Gibran itu dapat julukan baru ya, atau dapat gelar baru, yaitu Kanjeng Pangeran Haryo. Nah, ini juga tahun kemarin ya untuk Mas Gibran ini mendapatkan gelar seperti ini. Nah, ini kita bahas itu seperti kemarin ya. Ini banyak sekali untuk warganet atau masyarakat itu mengatakan bahwasanya Pak Prabowo ataupun Mas Gibran itu ada yang mengatakan bahwasanya Satrio Piningit lah, ada yang akan menjadi pemimpin nanti di Nusantara inilah dan sebagainya, atau pemimpin akhir zaman. Nah, itu nanti coba kita ungkap ya secara sisi goibnya, apakah memang benar gitu untuk dari Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini ada gitu jalur untuk menuju ke Satrio Piningit atau dari pemimpin akhir zaman itu sendiri. Dan ini juga kebetulan kan beliau juga baru menjabat, ya alhamdulillah kinerjanya juga sudah besar Mas Aldi ya. Yeah. Kemarin tuh sudah banyak sekali para apa namanya koruptor itu yang dari negeri ini tuh banyak sudah yang tertangkap juga, banyak kasus-kasus yang sudah diungkap juga. Ini menteri-menterinya juga semua sudah bergerak dengan cepat sekali ya untuk kemajuan negeri bangsa ini ya. Semoga intinya itu masyarakat mendukung, jangan selalu menuntut Mas Aldi ya. Yeah. Setiap pemerintah, setiap pemimpin pasti ada kekurangannya juga, tapi kita doakan bersama-sama, kita dukung bersama-sama, semoga untuk pemimpin presiden kita kali ini ya semoga bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi Nusantara dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ini nanti coba kita tarik ya sosok pendamping, kodam pendamping lah dari Mas Gibran ini. Nah, ini akan kita coba ajak komunikasi nanti, apakah memang benar ada garis nanti itu sampai ke Satrio Piningit atau memang dari sosok pemimpin akhir zaman yang seperti dikatakan oleh beberapa masyarakat ya, bukan semuanya, tapi ada beberapa golongan atau masyarakat itu yang meyakini bahwasanya Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini ada garis untuk menjadi pemimpin akhir zaman. Nanti coba kita tarik, kita masukkan dalam tubuhnya Mas Aldi, kita ajak komunikasi. Seperti biasa kita bersihkan terlebih dahulu nih tubuhnya Mas Aldi biar tidak ada penyusup dalam tubuhnya. Dengan izin Sang Yang Nurjaya dan Nirwana, saya minta ini semua gaib, semua jin, fasik, setan, seroman, iblis, maupun penyusup yang sudah menyusup dalam tubuhnya Mas Aldi yang berusaha mengaku-ngaku sebagai gaib yang saya tarik itu, yang berusaha mengganggu mediumisasi pada malam hari ini, dan yang berusaha untuk menyesatkan dan membuat kita semuanya gagal paham pada malam hari ini, semua diikat aja. Ini sawah sudah bersih. Nah, ini kita langsung coba tarik saja. Ini saya ada fotonya dari Mas Gibran ya. Ini langsung
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saya minta kodam pendamping maupun kodam leluhur yang mendampingi Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, yang mendampingi beliau yang lagi tidak bertugas. Yang asli jika ada yang berusaha menyusup dari HP maupun dari jalan, semua itu langsung hancurkan. Tembus kodam pendamping maupun kodam leluhur yang mendampingi Mas Gibran tuh. Lewat perantara foto bisa ketarik ke tangan saya. Semua saja saja masalah dengan kuasa full. Energinya itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Lidahnya juga tersambung dengan jasadnya Mas Aldi. Pita suaranya juga dibuka, bisa bicara dengan normal dengan bahasa Indonesia yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillahirrahmanirrahim, ini itu sudah masuk dalam tubuhnya Mas Aldi. Nah, ini mohon maaf nih ya, sebelumnya perkenalkan kami dari Santri Mato, mungkin mengganggu waktu dan tugasnya. Ini apa benar nih Anda, nah ini dari kodam pendamping beliau ini yang ada di foto ini, coba diperhatikan dengan baik. Ya, benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ini ternyata benar, tapi coba kita protek terlebih dahulu ya. Mohon maaf nih ya, jika yang masuk dalam tubuhnya Mas Aldin adalah penyusup, semua yang langsung dipotong-potong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf kalau boleh tahu, Ada urusan apa kamu dengan beliau? oh iya mohon maaf, ini bukan kita bermaksud jahat ya kepada beliau, bukan. Ini juga mungkin kita, nah ini kita dari jamaah beliau nih, Sang Hyang Nurjaya Nirwana ya. Nah, jadi mohon kerjasamanya. Ya. Nah, Anda mengetahui ya sosok beliau? Ya, saya mengetahui sosok beliau. Nama beliau begitu. Berarti sampai Anda pun juga mengetahui ya beliau? Ya. Ini mohon maaf nih, saya pakai nama beliau kan biar Anda juga bisa diajak kerjasama untuk ngobrol, nggak apa-apa ya? Dulu kan beliau terkenal di alam kami. Berarti semua bangsa ke pasti mengetahui? Ya, pasti mengetahui. Bukan hanya yang ada di dunia ini, yang ada di Kayangan juga mengetahui semua. Sampai Kalang Bayangan tahu semuanya. Kalau bahasa lainnya dari beliau itu apa namanya? Raja atau bagaimana? Beliau raja goib yang terkenal. Jadi semuanya itu mengetahuinya bagaimana dulu itu? Dia menundukkan seluruh raja-raja di alam kami. Dari berbagai macam lapisan dimensi. Beliau tundukkan semuanya. Dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa maupun di seluruh dunia ini. Beliau menundukkannya. Dari raja-raja yang terkenal semua tunduk kepada beliau. Jadi sekarang sudah rukun ya untuk para raja-raja itu ya? Ya, dalam satu beliau juga menundukkan serta menyatukan dari kerajaan-kerajaan yang besar. Dari perpecahan yang dahulu. Menimbulkan sebuah dendam. Beliau menyatukan itu semuanya. Jadi dulu tempat bertengkar hebat berarti raja-raja ini yang sudah Musa itu. Ada dendam. Saya tidak berkenan untuk menceritakan karena beliau begitu hebat di
Saya ini bukan apa-apa di hadapan beliau. Berarti kalau nama beliau disebutkan, gelarnya disebutkan tuh pasti sudah banyak yang tahu ya untuk Mas Sogaib. Pasti semua dari jin, siluman, itu semuanya sudah tunduk kepada beliau. Bahkan beliau sudah menggiring dari pasukan-pasukan yang jahat menjadi pengikutnya, menjadi pasukan muslim, dan ikut berjuang dengannya. Iya, sampai yang kemarin itu waktu di Palestina ngirim yang jin muslim, malah yang fasik juga ikut mau bantu Ya, juga tuh. semua mengabdi kepada beliau. Masya Allah. Karena beliau yang nantinya akan memimpin di akhir zaman ini. Nah ini tepat sekali ya dengan apa yang mau kita bahas pada malam hari ini. Ya, ini kebetulan juga ini saya mau tanya ini tentang sosok Mas Gibran ini yang Anda ikuti. Ya. Ya, Ini kalau hasilnya sendiri beliau bagaimana sih kalau menurut Anda nih? mohon izin saya bercerita. Iya, monggo. Jadi Tuhan yang saya ikuti, beliau adalah sosok yang pendiam dan berwibawa. Masya Allah. Dari orang biasa. Dia melanjutkan tugas-tugas yang diemban oleh orang tuanya. Berarti kalau dari rohnya juga ada sosok pejuang. Jadi kalau dari keluarganya memang orang biasa ya. Iya. Tapi kalau dari rohaninya itu memang ada yang membimbing beliau lah intinya. Beliau tidak suka akan konflik. Dari ketidaknyamanan hati beliau, beliau lebih suka menghindari itu semuanya dan lebih suka ketenangan. Alhamdulillah kalau tidak jauh dari orang tuanya. Oh, yang bapaknya kemarin dia fitnah, walaupun dijelek-jelekan seperti apa, beliau lebih suka atau menjauhi itu semuanya. Tidak memikirkan. Berarti untuk niat hati beliau untuk negeri ini juga tulus ya berarti? Tulus dari hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadinya memang ingin melanjutkan tugas dari Bapak Jokowi kemarin dia. Iya. Dari keturunan darah biru, dari kerajaan-kerajaan dan raja-raja, beliau tidak ada. Beliau sama seperti manusia biasa. Saat ini beliau juga menyandang gelar yang diberikan oleh gelar yang Kanjeng Pangeran Haryo itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi gelar itu diberikan karena beliau ikut mengembangkan dalam kebudayaan Jawa. Jadi gelar itu termasuk gelar tertinggi di dalam Mangkunegaraan Solo. Dan itu langsung dari rajanya yang memberikan. Ya. Dan secepat itu, luar biasa sih. Insya Allah. Ya, Bapak, itu gelar diberikan di luar dari keturunan raja. Memang berarti sudah tradisi di sana ya? Ya. Kalau ada yang semacam apresiasi. Kalau ada prestasi, mungkin ada manfaat untuk negara dan masyarakat ya pasti bisa ya. Itu termasuk tinggi. Iya, gelarnya tinggi ini kan. Iya. Coba. Ini kan yang menelisik dari kita dari Mas Gibran ini kan sekarang sudah resmi ya jadi wakil presiden. Masih banyak nggak yang tidak suka gitu?
pasti masih banyak yang tidak suka. Hmm. Karena beliau juga ada yang memfitnah. Sudah jadi Dari pun Mas orang-orang Budi. yang tidak suka itu dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka itu bahwa itu semuanya ada permainan politik dari orang tuanya. Stop. Dan beliau juga tergolong dari anak muda. Ya. Dan orang-orang mengklaim bahwa beliau belum pantas menjabat sebagai wakil presiden. Tapi nyatanya bagaimana kinerja beliau Tapi ini? dari roh, beliau sendiri adalah roh yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Dan beliau itu benarnya adalah orang yang sangat tegas dan cepat dalam melakukan kinerjanya. Walaupun beliau pendiam ya, tidak Ya, banyak bicara, tapi memang sebenarnya tegas, cekatan gitu ya. jika ada masalah beliau langsung turun untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Alhamdulillah. Itulah sifat-sifat yang dimilikinya. Nah itu yang ingin kita tahu. Intinya biar kita masyarakat juga semakin yakin lah dengan wakil presiden kita. Intinya beliau itu tulus lah ya untuk negeri ini, Ya, untuk memajukan negeri ini dan kemudian untuk masyarakat. Nah ini ada yang mengatakan bahwasanya banyak sekali nih masyarakat dengan apa yang Anda katakan tadi juga kan ada rohnya itu bukan roh biasa gitu ya. ya, Tapi ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini satria piningit gitu atau pemimpin akhir zaman. Itu bagaimana? Ada garis ke sana atau tidak? saya katakan tidak ada.